Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik. Tetap semangat walaupun PLPK kali ini secara daring ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Alipioni dan samping kakak ada Kak Om sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi mengenai bela negara. Sebelum ke materinya, adik-adik di rumah menyiapkan alat tulis menulis untuk mencatat hal-hal penting karena nanti dari kami akan memberikan kuis maupun tugas. Silakan pada kakak untuk memberikan materinya, Kak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik semua walaupun tidak live ya, tetapi mari kita jaga kesehatan karena kesehatan lebih penting dari segala-galanya. Dan terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan materi. Ya sebenarnya bukan materi lah, kita hanya sharing lah dalam hal ini dengan adik-adik semuanya. Itu kakak dikasih materinya mengenai bela negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai saja mengenai materi bela negara ini. Tapi sebelumnya, sekali lagi adik-adik semuanya tetap jaga kesehatan ya, dan juga mohon adik-adik semua di rumah tetap disiplin olahraga dan juga pakai masker, juga cuci tangan dengan air yang mengalir. Adik-adik semuanya, materi mengenai bela negara sebenarnya ini sudah sering mungkin adik-adik dengar, mungkin adik-adik simak di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sekali lagi kakak hanya mengingatkan saja kepada adik-adik semuanya, ini calon-calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bekal buat adik-adik semuanya, terutama yang insya Allah mungkin nanti akan jadi pimpinan-pimpinan negarawan kita ini secara formal mungkin ya. Oleh karena itu kakak akan memberikan sentuhan-sentuhan mengenai apa sih yang dimaksud dengan bela negara ini. Nah ini kakak sudah mendefinisikan mengenai pengertian daripada bela negara ini. Ada beberapa narasumber yang pernah kakak baca dan kakak simpulkan bahwa bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang partisipasi seseorang. Nah ini konsep yang kakak gabungkan dari beberapa pendapat. Jadi intinya bahwa bela negara adalah suatu upaya dari berbagai macam hal ya, termasuk di sananya ada individu, ada kelompok, dan ada negara, itu untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh komunitas ataupun negara tersebut, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh negara tersebut tidak diambil oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan bela negara secara umum. Namun sekali lagi, dalam konsep bela negara di Indonesia ini sebenarnya baru digulirkan itu ketika tahun 2015, di mana kita ada wajib militer. Itu yang kita ketahui, dan terutama ya sebagai calon-calon generasi penerus bangsa kita ini, ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang
nanti kita akan paparkan ini, adik-adik bisa menyimak walaupun memang hanya segelintir yang kakak tampilkan di materi inilah. Yang jelas sekali lagi bahwa di dalam bela negara Indonesia ini sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu diantaranya ada 3 hal ataupun 3 tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia ini. Ya mungkin adik-adik semua sudah memahami mengenai tujuan bangsa Indonesia ini untuk melangsungkan kehidupannya, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan di sana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, itulah salah satu bunyinya, di setiap warga negara berhak untuk membela negara. Di mana yang harus kita bela, tentunya kita punya tujuan yang tadi, ada 3 tujuannya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 3 tujuan itulah yang harus kita perjuangkan dalam bela negara ini. Oleh karena itu sekali lagi, konsep bela negara ini bukan hanya terbatas hanya kita memanggul senjata, kita ikut di dalam medan peperangan. Tetapi dalam konsep bela negara ini banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Maka kakak ambil sebuah urutannya gitu ya. Tadi tujuannya sudah jelas bahwa untuk bela negara di Indonesia tertuang di dalam pembukaan. Ada 3 ya tujuan yang kita ingin capai. Kemudian juga setelah tujuan kita ini jelas, maka ada unsur bagian-bagian yang harus kita laksanakan. Tujuan itu bisa tercapai apabila unsur-unsur ini bisa kita pahami. Itu ya. Ada 5 unsur yang harus adik-adik semua ketahui dalam bela negara ini. Yang pertama adalah cinta tanah air. Mohon maaf adik-adik, tadi ada bel dari teman. Jadi mohon ada gangguan sedikit ya, nggak apa-apa. Walaupun kita dalam kehidupan ini harus banyak variasi gitu. Jadi nggak usah harus serius terus ya. Adik-adik semuanya jangan merasa terganggu dengan adanya bel dari teman bapak ini, teman kakak ini. Yang jelas sekali lagi itu variasi dalam hidup ya, supaya tidak tegang. Adik-adik mendengarkannya tidak jemu gitu ya. Yang pertama tadi unsurnya adalah cinta tanah air. Setiap warga negara yang tadi sudah dikatakan di dalam pembukaan itu harus mencintai. Dari Sabang sampai Merauke, bayangkan negara Indonesia ini sangat luas sekali. Maka harus mencintai tanah air kita ini. Luar biasa. Kalau kita lihat keberadaan tanah air Indonesia ini. Yang kedua unsurnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini yang perlu untuk kita pupuk bersama. Karena yang namanya kesadaran ini ya terus terang saja ini sulit untuk kita bangun. Marilah kita dari mulai sekarang, adik-adik semua sebagai calon-calon pemimpin generasi yang akan datang, mari kita harus menyadari kondisi situasi yang ada pada kesempatan sekarang ini. Kemudian yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Memang untuk mempelajari sebuah ideologi tidak mudah. Kakak saja belajar mengenai Pancasila itu luar biasa, lama itu ya, untuk menekuni, memahami, kemudian juga mengeksplor gitu ya, pengertian Pancasila ini luar biasa, sulit. Apalagi yang tidak melalui proses dunia pendidikan, itu nggak akan memahami apa sih nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya itu nggak akan mungkin dipahami.
Makanya kepada adik-adik semuanya, mari kita belajar ya mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini. Banyak sekali nilai-nilai ya. Silakan kalian nanti bisa baca di berbagai macam buku ya mengenai apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada sila 1, sila 2 sampai sila kelima itu ada nilai-nilai. Contoh mengenai pelaksanaan nilai Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini bahwa setiap warga negara Indonesia ini harus memiliki agama dan harus percaya kepada agama yang diyakininya. Maka konsep negara Indonesia bukan negara agama, tetapi negara beragama. Beda ya adik-adik semuanya. Negara agama artinya segala sesuatunya itu sumbernya dari agama tertentu. Kalau beragama artinya beraneka ragam. Silahkan adik-adik semuanya yang beragama Islam, agama Nasrani, Kristen ataupun agama Hindu, Buddha, silahkan. Di Indonesia ini diakui, itu diakomodir di Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak usah khawatir kalau ada adik-adik kalian yang berlainan agama, nggak akan ada yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita semua. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah ini memang luar biasa ya. Pengorbanan bukan berarti kita harus mengorbankan nyawa kita di zaman sekarang ini. Pengorbanan terhadap bangsa dan negara di masa pandemi, ya aturan-aturan dari pemerintah ini harus kita laksanakan dengan baik. Kita konsekuen dengan aturan yang digulirkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah menggulirkan tidak boleh berkerumun, ya kita harus menyadari. Mungkin itu yang terbaik buat kita semua. Nah itulah yang mungkin harus diketahui oleh adik-adik semuanya. Yang kelima unsurnya adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah inilah kesempatan emas buat kalian semua. Kalian belajar bagaimana mengenai pengertian bela negara, di mana di SMA Negeri 3 Kuningan pada khususnya itu ya. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik semuanya. Ikuti dengan baik, jangan pernah kalian mengeluh. Karena ini adalah proses yang kakak rasakan. Andai kata kita ini melalui proses dengan baik, artinya step by step ya, dari kegiatan 1, kegiatan 2 sampai kita ini akhir dari SMA 3 ini, insya Allah ilmu yang kita dapat itu akan luar biasa. Jadi jangan pernah kalian ini mengeluh ketika ada sebuah kegiatan. Nikmati, kemudian kalian ini jadikan sebuah pembelajaran agar dalam diri kita ini tambah dewasa, tambah kita ilmu, insya Allah keimanan kita yang tertuang di dalam dada kita ini insya Allah akan lebih kuat lagi. Bahwa di SMA Negeri 3 Kuningan ini luar biasa sekali ya. Jadi Bapak ulangi kembali, karena kegiatan luar biasa, banyak sekali kegiatan-kegiatan sebelum masa pandemi ini luar biasa lah. Padat sekali SMA 3 Kuningan ini melakukan berbagai macam kegiatan, baik itu ekstrakurikuler maupun non ekstrakurikuler. Di antaranya ada kegiatan di akademik dan non akademik itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam upaya untuk bela negara di SMA Negeri 3 Kuningan, khususnya bagi para pelajar adalah pelajar ya harus belajar dengan baik, dengan serius, dan juga tanpa ada keluhan, sehingga dalam kehidupannya itu akan ceria terus.
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sekolah kita ini dapat berbagai macam penghargaan ya, dari mulai sekolah adiwiyata, sekolah sehat, kemudian sekolah berwawasan lingkungan, kemudian juga sekolah ramah anak. Ini merupakan salah satu upaya-upaya yang sebenarnya ini merupakan sebuah bela negara juga. Jadi konsep bela negara ini bukan berarti tadi kakak katakan memanggul senjata kemudian kita maju ke medan perang. Tapi ada sisi lain, kita sebagai siswa dan di lingkungan dunia pendidikan, ya tentunya satu yang dengan yang lainnya itu harus betul-betul kita upayakan dengan maksimal mungkin. Ya, diantaranya kakak sebagai guru di SMA Negeri 3 Kuningan ini ya memberikan berbagai materi sesuai dengan tupoksinya. Dan tentunya aturan-aturan yang ada di sekolah ini kita laksanakan dengan baik. Begitu juga adik-adik semuanya. Tata tertib yang kita gulirkan di SMA Negeri 3 Kuningan ya laksanakan dengan baik. Artinya bahwa bela negara di dalam konsepnya itu sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita semuanya secara formal gitu ya. Nah, tadi Bapak katakan bahwa negara Indonesia menginginkan ada wajib militer gitu ya. Ini pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Menteri Pertahanan ini digulirkan. Namun sampai saat ini realisasinya belum dilaksanakan dengan optimal. Nah, mudah-mudahan ke depan kita sekali lagi saling memahami, saling mengetahui ya. Jadi bela negara ini sebenarnya luar biasa, cakupannya luas sekali ya, dimana bukan hanya perang saja, tetapi bela negara tadi Bapak kakak katakan bahwa ada berbagai macam sektor yang harus kita laksanakan. Salah satunya di dunia pendidikan, bahwa kita sebagai siswa harus belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh adik-adik semuanya. Itu saja mungkin yang kakak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf andai kata ada hal-hal yang memang kurang sesuai, ada kesalahan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan lebih bagus lagi. Dan jaga kesehatan, jangan banyak berkerumun, cuci tangan di air yang mengalir, dan terus tetap jaga kesehatan bagi kita semua. Mudah-mudahan ajaran baru kita bisa bertatap muka dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti normal biasa. Itu saja, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kaom yang telah menyampaikan materinya, semoga bermanfaat bagi semua. Untuk adik-adik di rumah tetap semangat walaupun kita terhalang oleh jarak ya Pak. Iya. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.